semua sayuran naik mahal. Ya contohnya kayak labu, kayak wortel, kayak timun, kayak kacang panjang, kayak buncis semua mahal Kak. Dari harga yang kayak labu nih ya contohnya, dari harga 2.000 sekarang jadi 5.000. Kayak wortel nih dari harga 10 sekarang 15.000. Nah itu yang kita agak-agak bikin pusing itulah. Sekarang apa-apa naik kan semuanya, sayuran semua mahal. Tapi pembelinya itu agak berkurang gitu loh. Para pembeli juga mengeluhkan kenaikan harga pangan. Mereka harus memutar otak untuk belanja karena pendapatan mereka tetap, namun kebutuhan hidup melonjak. Terutama sayur mayur yang memang kita butuhkan untuk sehari-hari, naiknya itu terlalu tinggi untuk kita. Contohnya misalkan kayak buncis, kayak yang biasanya harga 15.000 jadi 25.000 gitu. Itu kan makanan pokok kita sehari-hari gitu, sayur mayur. Kalau ayam sih naik turun gitu, telur juga naik turun. Uang belanjanya ikut naik juga nggak Bu? Ya enggak lah, tetap kan penghasilan cuma segitu. Ya siasat kita sendiri aja. Misalkan biasanya masak ayamnya 1 ekor ya setengah, lainnya ya telur ataupun ya tetap dikurangi lah masakannya. Biasanya ayam juga telur ataupun tahu tempe begitu. Apa yang membuat harga pangan terkerek naik? Bagaimana dengan rakyat kecil yang daya belinya masih lemah? Halo, selamat malam pemirsa. Seperti yang sudah kita saksikan pada tayangan tadi, harga beras yang naik ternyata juga dibarengi dengan kenaikan pada sejumlah komoditas pangan lainnya. Termasuk tadi sudah disebutkan kenaikan harga daging ayam, daging sapi, dan juga cabai, telur, dan bahkan gula hingga bawang pemirsa. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana pula kemudian masyarakat dalam hal ini rakyat menghadapinya dengan kenaikan harga pangan yang cukup signifikan dan banyak sekali yang kemudian berpengaruh. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum bersama saya Agita Mahlika pemirsa mengambil tema tercekik harga pangan rakyat makin susah. Dan bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber di studio. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama Bapak Arief Prasetyo Adi yang merupakan sekarang sudah menjabat, selamat sekali lagi Pak, sebagai PLT Menteri Pertanian dan juga sekaligus juga Kepala Badan Pangan Nasional. Selamat malam Pak Arief. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat sekali lagi sudah menjabat. Ada tugas baru ya Pak ya? Alhamdulillah ada amanah baru. Berikutnya juga Ketua Umum DPP IKAPI, Mas Abdullah atau Pak Abdullah Mansuri. Pak Mansuri, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita. Oke, dan juga ada ekonom kita Pak Antoni Budiawan. Pak Antoni, selamat malam. Selamat malam. Oke, saya awali terlebih dahulu ke IKAPI, ke Pak Mansuri terlebih dahulu. Pak Mansuri melihat harga-harga komoditas pangan yang sudah naik, mungkin bisa dijabarkan apa-apa saja yang sebenarnya naik, Pak? Ya, sebenarnya kebawelan kami itu sudah terjadi berbulan-bulan yang lalu bahwa akan ada beberapa komoditas yang setiap tahunnya akan naik. Ini kan beberapa kualifikasi sudah kami sampaikan sebenarnya ke Kementerian Perdagangan, ke Badan Pangan, ke Kementerian Pertanian bahwa kalau Oktober itu hati-hati cabai, bawang merah itu akan ada potensi naik. Ini biasanya sudah setiap Oktober seperti setiap itu? Oktober tahun lalu juga mengalami hal yang serupa. Bahkan kalau Oktober tahun lalu lebih parah cabai sampai tembus 100.000 karena memang ada gagal panen. Tetapi tidak hanya cabai, tidak hanya bawang merah, kita sudah menghadapi beras yang cukup menyengsarakan kita semua termasuk pedagang. Kita menghadapi beras belum selesai dan belum turun sampai detik ini, kita harus berhadapan pada gula. Awalnya minyak belum turun, sampai detik ini masih minyak kita itu masih 15.000 sampai 16.000. Kita berhadapan dengan cabai, kita berhadapan dengan bawang putih pun yang sebenarnya impor 99% bahkan kalau kata Pak Antoni 100% itu kita harus impor dari luar dari Tiongkok, itu pun harganya naik. Itu sudah sejak kapan naiknya Pak? Kalau bawang itu problematika sudah sekitar 2 bulanan lah. Oke. Tidak kunjung posisi normal. Dan saya pastikan bahwa semua komoditas itu tidak dalam posisi normal untuk ke depan. Untuk pada posisi harga normal itu akan sulit. Kita berhadapan pada gula yang sekarang lumayan berat bagi kami untuk mencari barangnya susah. Kita juga berhadapan pada pembeli yang
juga mengurangi daya belinya. Ini persoalannya. Sudah modal yang dikeluarkan pedagang itu tinggi, jualnya semakin susah karena daya belinya turun. Untuk gula sendiri tadi disebutkan stoknya untuk mencari barangnya susah. Bagaimana dengan komoditas pangan lainnya yang tadi Pak Mansuri sebutkan yang naik, stok-stoknya sendiri bagaimana? Iya, kalau kita runtut dari beras ya, beras ini kan saran kami untuk diguyur di pasar sudah dilakukan, perintah presiden bahkan. Tetapi faktanya setelah kita komunikasi dengan Pak Arief untuk memberikan data pedagang beras, kita sampaikan ke Bulog, ini data beras kami. Silahkan komunikasi, silahkan langsung guyur ke pasar. Oh ternyata harus ada survei dulu, setelah survei harus tunggu antrian dulu, setelah tunggu antrian harus dicek dulu punya izin apa tidak, KTP-nya bagaimana, itu prosesnya sulit sehingga pedagang merasa bahwa kita lewat IKP saja masih dipersulit, apalagi sendiri gitu. Mereka harus dijadikan mitra, tetapi faktanya harus nunggu antrian, yang antrian itu entah kapan. Apakah tahun depan baru dapat antrian, kita tidak tahu. Itu beras yang mendapatkan perintah langsung dari presiden, dari kepala badan pangan. Bagaimana yang lain? Seperti gula contohnya. Telur, kalau telur mungkin kita masih bisa cincai sama badan pangan lah. Pak Arief, ayo kita bareng-bareng turunkan ke pasar beberapa telur untuk bisa menurunkan harga. Itu bisa kita lakukan dan pernah kita lakukan. Cabai juga pernah kita lakukan kerjasama bersama. Kami membantu pemerintah untuk menurunkan harga. Kami membantu pemerintah untuk memberikan data pedagang beras di daerah-daerah yang kesulitan. Maluku, daerah-daerah yang kesulitan. Tapi faktanya Bulog sendiri harus mempersulit kerjanya. Apakah barangnya? Akhirnya ada pertanyaan dari kami. Apakah yang digemborkan bahwa stok aman, barang ada itu benar realitanya? Kenapa harus dibatasi? Kenapa harus nunggu berminggu-minggu? Ini masalah yang kita hadapi saat ini. Ini masalah yang dihadapi oleh para pedagang. Nanti kita akan tanyakan banyak hal juga berarti nanti ke Pak Arief. Tapi saya ke Pak Antoni terlebih dahulu. Pak Antoni, sudah dijelaskan langsung sama Pak Mansuri ada sejumlah komoditas pangan yang naik. Sebenarnya apa sih pemicunya kenapa bisa naik? Apakah ini ada salah pengelolaan atau bagaimana pandangan dari pengamat? Iya, terima kasih Algida. Permasalahan harga ini kita mesti bedakan ada dua hal. Pertama selalu terkait dengan pasokan. Yang pertama adalah bahwa fluktuasi dari pasokan itu sendiri. Artinya apakah itu panen besar lalu belum masa tanam dan sebagainya. Itu membuat fluktuasi dari harga. Tapi yang sekarang terjadi ini adalah secara fundamental. Nah ini yang harus kita amati. Secara fundamental maksudnya begini, kalau kita lihat beras ini sebetulnya sudah bisa diantisipasi dari September atau September tahun lalu. Sudah ada upaya juga yang sudah dilakukan. September tahun lalu karena pada saat itu India sebagai eksportir beras terbesar dunia yaitu 40% itu sudah mengenakan bea keluar, bea ekspor 20%. Jadi itu adalah sudah ada tanda-tanda. Lalu kemudian ada dua negara bagian India yaitu Punjab dan dengan Haryana itu terkena banjir. Nah ini adalah dampak El Nino yang sudah terkena di India. Ya, dia punya masa tanamnya terlambat, ya, kemaraunya. Lalu kemudian dia terkena banjir. Dua state itu adalah kontribusinya 20% dari total produksi India. Berarti ada gangguan pasokan, oleh karena itu India kemudian melarang setahun kemudian loh. Ya, dari September 20% mengenakan bea keluar, lalu kemudian melarang ekspor pada akhir Juli yang lalu. Nah dengan 40% kontribusi ekspor India terhadap global price, global pasokan global, maka harga ini mempengaruhi. September tahun lalu saja bahwa di India, Juli tahun lalu, itu adalah harga beras itu sudah mencapai 11% tertinggi untuk 11 tahun. Jadi ini sangat luar biasa. Sebetulnya kita sudah bisa antisipasi ke situ, tetapi kita tidak melihat bahwa ada
upaya antisipasi ke sana. Jadi selalu yang seperti tadi Pak Mansur katakan, yaitu semuanya everything is okay. Nah gitu. Sampai benar-benar terjadi masalah, malah di situ dilihat bahwa kita mulai mencari, wah ini siapa yang salah dan sebagainya. Harusnya bisa diantisipasi. Itu tadi disebutkan salah satunya India untuk komoditas beras. Bagaimana kemudian dengan pangan yang lain? Dengan pangan yang lain otomatis adalah turutannya. Jadi kalau misalkan gula di mana-mana terjadi adalah masa El Nino, di mana panen itu adalah berkurang gitu. Pasokan berkurang, otomatis harga akan meningkat. Nah itulah yang harus diantisipasi gitu. Jadi artinya memang sulit. Kekurangan beras pasokan global itu tidak bisa diisi oleh Vietnam dan Thailand. Thailand adalah eksportir terbesar kedua dunia, Vietnam mungkin ketiga gitu. Ini tidak bisa diisi karena terlalu jauh ekspornya yang berkurang gitu. Nah jadi itulah bahwa antisipasi ke situ kurang, sekarang pertanyaannya bagaimana ke depan. Kita pun mau import sekarang tidak ada, kan sekarang aneh. Bahwa kita sekarang mau mencoba import dari China. Tidak pernah ada kejadian import dari China. China adalah net importir juga dari beras gitu. Artinya apa? Nah di sini adalah hintnya bahwa ekspor atau import dari Thailand dan Vietnam ini sekarang lagi kesulitan kita. Nah ini yang kita harus amati. Harus diamati juga dan mungkin ini menjadi pertanyaan banyak sekali yang harus dijawab oleh Pak Arief. Nanti bisa dijawab usai jeda Pak Arief, semuanya di Kupas Tuntas, namun usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi.